Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Aneh bin ajaib. Majelis Hakim mengesampingkan pendapat ahli Mudzakir terkait motif, tetapi dalam putusan akhir, masih menggunakan motif. Kalau Anda sekalian masih ingat, dalam proses persidangan kopi sianida, terjadi pertentangan pendapat yang sengit antara ahli JPO, yang tidak lain Profesor Edi, dengan ahli Jessica, yang tidak lain Mudzakir, terkait motif dalam kasus kopi sianida. Sebagaimana diketahui, ahli JPO, Profesor Edi, memberikan terobosan baru terkait pasal 340 KUHP, mengenai pembunuhan berencana. Menurutnya, pasal ini tidak membutuhkan motif. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu sama sekali tidak membutuhkan motif. Kata-kata berencana yang ada di dalam konstruksi pasal 340 dalam konteks teori namanya dolus premeditatus. Dolus premeditatus itu mensyaratkan tiga hal. Tiga hal itu, tiga syarat. Yang pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang. Jadi dolus premeditatus dalam konteks pasal 340 ini dia memberikan gap, memberikan batasan dengan pasal 338. Kalau pasal 338 itu delik pembunuhan biasa, yang dalam konteks teori kita katakan sebagai dolus repentinus. Sementara dolus premeditatus itu harus membutuhkan pemikiran yang matang. Tetapi saya tegaskan itu dia tidak membutuhkan motif. Mari kita perhatikan perdebatan antara Profesor Edi dengan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, pada waktu persidangan. Pertama, soal perencanaan pembunuhan. Apakah mungkin seorang melakukan perencanaan pembunuhan tanpa sebab? Menurut saudara? Sangat mungkin. Karena apa? Di dalam teori hukum pidana ada yang namanya dolus indeterminatus. Dolus indeterminatus itu adalah kesengajaan yang ditujukan terhadap sembarang orang dan tanpa suatu kejelasan. Ketika Otto bertanya tentang suatu tindak kejahatan pembunuhan berencana, dapat dilakukan tanpa sebab, Profesor Edi katakan bahwa, pembunuhan berencana memang dapat dilakukan tanpa sebab. Ini artinya, pembunuhan berencana menurut Profesor Edi, dapat dilakukan secara aksidental saja. Tapi, pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana mungkin tanpa sebab? Justru karena sebab itulah, seseorang melakukan perencanaan pembunuhan. Kedua, soal motif dalam pasal 340 KUHP. Apakah mungkin dia tidak mempunyai motif untuk melakukan perencanaan dan pembunuhan itu? Ada atau tidak adanya motif, itu bukan merupakan bagian untuk terwujudnya suatu delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Oleh karena itu saya bersikukuh mengatakan bahwa pasal 340 itu memang tidak membutuhkan motif. Sebab interpretasi historisnya memang tidak dimaksudkan untuk ada motif. Otto, tampaknya bersikukuh berkeyakinan bahwa, di dalam unsur perencanaan dalam tindakan pembunuhan berencana, pastilah ada motif di baliknya. Tetapi, Profesor Edi tampaknya memiliki penafsiran pribadi terhadap pasal 340 KUHP. Ia menerangkan bahwa, pembunuhan berencana tidak membutuhkan motif. Menurutnya, ia berpandangan demikian, karena menggunakan interpretasi historis. Ketiga, kata berencana dalam pasal 340 tidak berkaitan dengan motif. Sehingga kembali kepada konteks pasal 340, kata-kata berencana sama sekali tidak dimasukkan untuk persoalan motif, tetapi menandakan corak kesengajaan dolus premeditatus. Profesor Edi menutup penjelasannya dengan mengatakan bahwa, kata berencana dalam pasal 340, yang menunjukkan pembunuhan berencana, tidaklah berkaitan dengan motif. Ini artinya, tanpa motif, seseorang dapat melakukan tindakan pembunuhan berencana.
Sementara itu, saksi ahli pihak Jessica, Mutzakir, berpendapat bahwa, dalam kasus pidana, wajib bagi hakim untuk mencari dan membuktikan motif suatu peristiwa pidana. Mari kita simak pendapat Mutzakir berikut. Teori kausalitas. Ya. Kausalitas itu artinya harus ada sebab melahirkan akibat dan akibat disebabkan karena sebab. Jadi teori kausalitas. Lanjut. Ya. Berikut. Jadi kausalitas. Nah, kausalitas itu nanti penting dalam konteks ini. Ya. Ada sebab, ada akibat, dan ada akibat disebabkan karena sebab. Ya. Selanjutnya karena ini ada satu rumusan material, maka akibat itu harus disebabkan karena musabab. Musababnya harus berapa? Dalam prinsip kalau itu tindak pidana pembunuhan berencana, mestinya musabab itu hanya satu. Ya. Musabab hanya satu. Dan musabab itulah menimbulkan akibat. Ya. Beda kausalitas, kalau menurut rumusan ahli adalah kausalitas harus satu. Ya. Orang ditusuk karena keluar darah terus mati. Ya. Kalau kita tarik semua bertanggung jawab dalam konteks ini, itu namanya kita mengikuti teori yang dikenal dengan teori conditio sine qua non. Dalam hukum pidana sudah ditinggalkan itu karena cara menarik kausalitas terlalu jauh. Ya. Karena dalam teori conditio sine qua non dalam konteks ini menyamakan antara syarat dengan akibat. Syarat dengan musabab. Setiap syarat, kalau diambil syarat itu tidak ada, akibat tidak terjadi, maka dia musabab. Makanya terlalu jauh. Maka dalam kasus seperti ini, maka harus ditelusuri sebabnya apa. Kalau misalnya yang berkorban itu diotopsi, sebabnya adalah batok kepalanya pecah, menyebabkan gegar otak dan meninggal, berarti musabab matinya orang karena gegar otak atau kepalanya pecah karena, atau batok kepalanya pecah karena jatuh. Bukan karena tembakan. Tembakan menimbulkan akibat ya, tembakan kaki menimbulkan akibat luka kaki. Serangan jantung jatuh itu karena dia sebab lagi serangan jantung. Nah, dalam teori yang terkait dalam kasus yang ahli sampaikan itu namanya ini kausal, karena kausal ini penyebab jamak, dan kalau penyebab jamak, kalau misalnya ada serangkaian perbuatan orang, maka masing-masing harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kemudian daripada itu, dalam membacakan putusan, majelis hakim menegaskan bahwa pendapat Mutzakir terkait motif dikesampingkan, dan secara aneh bin ajaib, majelis hakim kemudian menetapkan suatu motif, bahwasanya Jessica membunuh Mirna, dengan motif sakit hati karena dinasehati. Pada konteks ini, majelis hakim rasa-rasanya sangat tidak konsisten. Bahkan, sangat di luar nalar. Menimbang bahwa oleh karena barang bukti seperti barang bukti BB1 sampai dengan BB7 dan alat bukti surat seperti visum et repertum dan surat-surat lain terkait dengan kematian korban Mirna ada di tangan jaksa penuntut umum selaku penuntut negara. Tidak ada bukti tandingan yang dimiliki oleh penasihat hukum terdakwa. Ketika para ahli melakukan kajian ilmiah dan kajian hukum di luar barang bukti dan alat bukti selain yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum, maka majelis hakim sesuai kewenangannya haruslah mengesampingkan pendapat dan keterangan ahli dari pihak penasihat hukum terdakwa. Ajaibnya, pendapat ahli Profesor Edi yang dipakai majelis hakim. Padahal, pendapat Profesor Edi jelas mengatakan bahwa pembunuhan berencana tidak perlu motif. Menimbang bahwa mengacu pada pendapat dan teori di atas yang menyatakan bahwa pembuktian unsur perencanaan terlebih dahulu pada pokoknya harus memenuhi karakter bahwa pelaku di dalam memutuskan kehendak harus dalam keadaan tenang, harus ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang ternyata telah terpenuhi, sebab ternyata terdakwa di dalam merencanakan perbuatan pembunuhan terhadap korban telah didahului merencanakan secara tenang sesuai dalam pikirannya dengan memasukkan racun cyanida NaCN ke dalam minuman VIC korban dengan cara-cara seperti yang sudah diterangkan di atas.